Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, yang pertama dan utama, marilah kita bersama-sama memuji ke Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas semua nikmatnya, terutama di pagi yang hari ini yang cukup dingin. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena kita salah satu manusia yang dipilih oleh Allah yang bisa melaksanakan sholat subuh. Karena masih banyak di luar sana yang pada pagi hari ini mungkin sakit sehingga tidak bisa hadir di masjid, atau mungkin ada halangan sehingga tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan kita bersyukur ke Allah karena kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju masjid dicatat oleh Allah sebagai amalan makbulan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'it tabi'un, serta sampai juga kepada kita yang masih senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin ikhwatu iman, sholat subuh yang berbahagia, sebagai manusia kita tidak luput dari yang namanya rezeki. Semua makhluk hidup, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, terutama juga kita sebagai manusia, dari kecil ataupun masih dalam kandungan pun kita pasti membutuhkan yang namanya rezeki. Kemudian apa definisi dari rezeki tersebut? Secara umum, rezeki itu adalah segala sesuatu dari Allah yang bermanfaat dan yang dihalalkan. Jadi yang namanya rezeki itu ada 3 unsur. Yang pertama berasal dari Allah, kemudian bermanfaat, kemudian yang ketiga dihalalkan. Artinya rezeki itu memang harus ada dari 3 sisi unsur tersebut. Kalau tidak memenuhi, berarti itu bukan namanya rezeki. Contoh, kita ingin mendapatkan uang, ada beberapa jalan yang ditempuh. Salah satunya mungkin ada yang mencuri, ada yang korupsi mungkin, atau ada juga nipu. Nah, apakah hal itu bisa dikatakan rezeki? Kalau kita lihat dari definisinya sendiri, tidak memenuhi dari 3 unsur tersebut, karena hal tersebut diharamkan. Berarti itu tidak bisa dikatakan rezeki. Karena yang dinamakan rezeki itu yang pertama berasal dari Allah, yang kedua bermanfaat, yang ketiga halal. Nah, kemudian kita sebagai umat muslim, orang Islam terutama ya, Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuk. Apakah rezeki yang kita makan atau harta mungkin ya yang kita dapatkan
itu sudah memenuhi 3 kriteria tersebut, atau bisa dikatakan rezeki. Allah telah menerangkan yang dinamakan rezeki, diterangkan di dalam Al-Quran. Bahkan tidak hanya satu ayat, hanya ada beberapa ayat. Di antaranya yang pertama di dalam Al-Quran surat ke-11 ayat ke-6, surat Hud, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu ma yaqarraha wa mustada'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah, itu yang pertama, rezeki yang telah dijamin. Jadi semua makhluk hidup itu semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Terkadang kita berpikir dikala kita lagi kesulitan, diuji oleh Allah, padahal tidak ada alasannya kita sedih ataupun kita merasa kesulitan yang seakan-akan nggak ada yang menolong gitu. Tidak ada alasannya sebetulnya kita bersedih mengenai rezeki ini. Karena kalau menurut dari Al-Quran tadi yang telah saya sebutkan dari surat Hud, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Dan tentunya kita sebagai umat Islam pasti meyakini hal tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua, rezeki karena usaha. Itu juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alaysa lil ifsani wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi di ayat ini Allah menerangkan bahwa jika kita ingin memperoleh rezeki, dalam hal ini mungkin harta atau uang ya, kita diharuskan untuk berusaha. Ada sebuah ungkapan bahwa hasil itu tidak mengkhianati usaha. Artinya ketika kita sungguh-sungguh, kalaulah di prosentase gitu ya, mungkin ketika kita usahanya 100%, insya Allah hasilnya pun akan 100%. Kita sebagai manusia diberikan waktu dalam 1 kali 24 jam. Semua sama, semua rata, nggak ada yang dikurangin. Namun ya kalau dibilang penghasilan gitu ya, mungkin ini kita bicara tentang uang, karena uang itu salah satu daripada rezeki gitu ya. Ada yang diberikan jumlah nominalnya kecil, ada juga yang nominalnya ya cukup besar gitu. Kalau bercermin dari ayat ini berarti bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka harus diimbangi dengan usaha yang besar pula. Kemudian yang ketiga, Allah juga menjelaskan tentang rezeki ini di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7,
yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ittadana wa bukum wa yukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini mungkin sudah populer ya di antara kita, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu ingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, kita bisa petik dari pelajarannya, ketika kita sedang bersedih, mungkin merasa rezekinya lagi sedikit atau lagi kekurangan mungkin ya, kekurangan harta mungkin, berarti kita harus berintrospeksi diri. Kalau melihat dari ayat ini berarti kita kurang bersyukur gitu ya. Karena sifatnya rezeki itu sebetulnya bukan hanya harta mungkin ya, bukan hanya uang gitu. Di antara rezeki itu juga bisa berupa kesehatan, bisa berupa istri yang solehah mungkin, pasangan yang bisa membuat kita jadi tentram gitu, atau anak yang soleh-solehah, dan lain sebagainya. Ketika kita sedang bersedih, merasa kekurangan, maka kita harus berintrospeksi diri, maka kita sebetulnya harus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah dari kenikmatan tersebut. Kemudian yang keempat, Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, rezeki itu adalah rezeki tak terduga. Jadi Allah memberikan rezeki itu tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Kita nggak menyangka gitu. Rezeki nomplok kali ya. Jadi kita nggak menyangkanya gitu, nggak bisa ditebak-tebak dari mana datangnya rezeki tersebut. Sesuai dengan Al-Quran surat ketiga, yaitu surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian ayat yang ketiganya, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kalau melihat dari ayat ini, jadi Allah memberikan rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal, artinya ketika kita sudah mentok gitu. Biasanya Allah memberikan rezeki itu ketika kita udah mentok, udah gak ada jalan keluar. Kadang-kadang kita merasa seolah-olah udah gak ada yang bantu gitu ya. Dan di saat itulah, di detik-detik terakhir kita sudah mentok, di situ Allah memberikan bantuan. Kita tidak menyangkanya gitu. Dan ada ungkapan rezeki itu kadang-kadang bukan dari bukan dari kita hasil dagang. Kadang-kadang kita dagang nggak menghasilkan apa-apa, ternyata di rumah ada yang ngasih kayak gitu. Itu kalau bercermin kepada ayat ini. Kemudian di ayat berikutnya di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, bahwa rezeki itu dari
istighfar atau karena istighfar. Allah Subhanahu wa taala menerangkan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum mitrara. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dari ayat ini kita simpulkan bahwa hujan, Allah memberikan hujan itu salah satu dari wujud rezeki. Betapa kita tersiksa ya kalau tidak ada hujan. Ketika kita diberikan kemarau yang panjang saja sudah pusing mungkin ya, jadi udah bingung gitu, udah merasa kurang rezekinya. Maka Allah menurunkan hujan itu salah satu rezeki buat makhluk semuanya, baik itu tumbuhan, hewan, dan kita sebagai manusia. Kemudian tadi ada ungkapan istighfar. Artinya ketika kita merasa kesulitan mungkin dalam hal rezeki, berarti di sini ada kaitannya dengan dosa. Mungkin barangkali kita sering berdosa dan mungkin kurang istighfar. Ini juga erat kaitannya dengan manusia. Ketika manusia itu bersih hatinya, manusia yang banyak istighfar, artinya biasanya manusia yang bersih hatinya, sering istighfar, merasa berdosa, merasa hina, itu teu pika sebelen gitu mungkin, maka rezekinya akan insya Allah banyak. Kemudian yang keenam, Allah juga menerangkan di dalam Al-Quran, rezeki itu karena menikah. Ada satu ungkapan bahwa ada orang yang sudah membujang, yang udah lama belum nikah, begitu ditanya, Kang kenapa belum nikah? Ah kewe lamun geus boga imah atau ke lamun geus mapan. Sebetulnya ungkapan tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran, karena ketika kita menikah itu salah satu menjadi sumber rezeki gitu. Kadang-kadang kita memang berpikirnya secara logika saja gitu. Padahal kalau kita melihat dari Al-Quran ini, ketika kita menikah itu justru malah rezekinya lancar gitu. Seperti di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32, langsung saja artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah, dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Di ayat ini jelas bahwa menerangkan bahwa menikah itu akan memberikan rezeki gitu. Jadi bagi yang mungkin masih membujang ya tidak perlu takut gitu, kalau ketika kita sudah menikah gimana engke ngasih makan ke istri. Ternyata Allah sudah memberikan ketentuan bahwa ketika kita menikah akan ditambahkan rezekinya atau diberikan jalan rezekinya gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, Allah juga menerangkan bahwa rezeki itu karena sedekah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat
245, yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melapangkan, melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari ayat ini disebutkan bahwa barang siapa meminjami, dalam surat ini kalimatnya meminjami, bisa kita pahami bahwa yang namanya meminjami itu pasti dikembalikan. Apalagi ini Allah memakai bahasa meminjami gitu. Artinya ketika kita bersedekah itu sama aja dengan meminjami gitu ke Allah, dan Allah maha membalikinya dengan jumlah yang besar gitu. Jadi jangan berpikir ketika kita mengeluarkan uang bersedekah lantaran rezeki kita atau uang kita berkurang gitu. Padahal kalau melihat dari ayat ini, ketika kita mengeluarkan harta untuk bersedekah, Allah telah menjamin, Allah telah menerangkan ketika kita mengeluarkan uang untuk keperluan Islam terutama yang sesuai dengan ayat ini, maka Allah akan memberikan rezeki atau membalikan dengan jumlah yang banyak. Salah satunya kita sekarang sedang di Asilmu terutama ya membangun pesantren, ya kami mengajak untuk bersedekah ke pesantren kita gitu, supaya bisa terwujud cita-cita kita sebagai Asilmu, supaya bisa memiliki pesantren gitu ya. Kemudian selanjutnya Allah menerangkan tentang rezeki itu di Quran surat Al-Isra ayat ke-31, yakni tentang rezeki itu karena anak. Ada juga manusia yang kadang-kadang merasa punya anak itu menjadi beban, jadi bingung buat untuk membiayainya gitu. Ada juga mungkin di luar sana yang naudzubillah min dzalik gitu, di surat kabar atau di berita atau di televisi ada seorang ibu yang tega membunuh anak-anaknya lantaran miskin, lantaran takut gak bisa menghidupi anaknya karena kesempitan rezeki gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita sebagai umat muslim, alhamdulillah kita tahu bahwa anak kita itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah, yakni di dalam surat Al-Isra tadi. Dan janganlah kamu membunuh, Al-Isra tadi artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Maka kita sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa ketika kita punya anak, insya Allah rezeki kita akan dijamin oleh Allah. Ada ungkapan banyak anak banyak rezeki, dan itu sesuai dengan Al-Quran ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari jalan-jalannya rezeki tersebut, dari Al-Quran tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita selalu melakukan atau melaksanakan dalam mencari rezeki tersebut atau mencari harta itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran yang tadi telah saya sebutkan. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita terhindar dari
hal-hal atau mencari rezeki yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, terutama yang menyampaikan, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.